Assalamualaikum teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya pada bulan Januari? Tepatnya kalau tidak salah di minggu ketiga gitu. Bagaimana aktivitas teman-teman sekalian dari awal bulan sampai akhir ini, sampai hari ini gitu kan, di minggu ketiga ini. Jadi memasuki bulan Januari, kita semua pasti akan dihadapkan dengan sebuah kalimat ataupun sebuah judul yang bertema target awal tahun gitu. Menyikapi judul ini, tema ini gitu, bagi saya cukup menarik gitu kan. Karena ya kita semua pasti di sebelum tahun baru gitu, semua kita membuat resolusi gitu kan. Kita membuat pencapaian target nantinya di tahun depan gitu. Jadi di setiap target-target yang ingin kita capai, yang pastinya bagi kita semua, apalagi yang sering berkecimpung di bidang manajemen, itu pasti diperlukan yang namanya kontrol gitu kan, ataupun ya evaluasi gitu. Apalagi saat ini bulan Januari sudah mendekati akhirnya gitu kan, ini minggu ketiga, jadi istilahnya tinggal seminggu lagi gitu. Oleh sebab itu di sini saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian gitu loh. Ingin mengingatkan teman-teman sekalian, jangan lupa target yang telah kita buat gitu. Jangan sampai ya angkat-angkat teh ayam kasarnya gitu kan. Di awal kita semangat sekali, masih lumayan semangat sekali di awal gitu. Ini hanya sekedar di atas kertas saja tanpa dieksekusi gitu kan. Jadi seperti saya bilang tadi, menanggapi judul ini gitu, tema ini, target awal tahun. Saya ingin bertanya gitu. Saya ingin bertanya atau ingin menguatkan kembali lah. Ingin menguatkan kembali kepada teman-teman sekalian gitu. Mungkin banyak di antara kita yang beresolusi, mohon maaf misalkan salah gitu kan. Jadi misalkan teman-teman banyak yang di akhir tahun menuju awal tahun berkeinginan atau bertujuan mencapai satu keinginan gitu. Salah satunya mungkin ya ingin bisa lebih sabar lagi menghadapi tindakan-tindakan orang-orang luar sana yang sedikit kasar kepada kita gitu kan, atau tujuan lainnya gitu kan, ingin fokus dengan satu kegiatan yang benar-benar yang kita cintai itu. Atau ada lagi gitu kan, ya ini mungkin bagi seorang pebisnis ataupun profesional gitu, ingin meningkatkan investasi sebanyak mungkin tanpa dipengaruhi oleh ekonomi yang ada gitu, situasi ekonomi gitu, baik ekonominya sedang sulit ataupun sedang baik gitu kan. Jadi walaupun sulit tetap investasi jalan gitu kan. Itu semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu. Akan tapi seperti saya bilang tadi di awal gitu, setiap tujuan, setiap keinginan yang kita capai itu pasti memiliki satu hal yang sangat penting gitu, yaitu review gitu. Review apa yang telah kita lakukan gitu loh. Dari sekian banyak seperti saya bilang tadi itu kan ada 3 gitu. Paling tidak 1 lah tercapai gitu. Istilahnya ya setengah ke atas gitu kan. Jadi kok 3 kan 1 deh udah cukup lah gitu kan. Kalau 2 ya sudah bagus lah gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini gitu, dalam hal mencapai tujuan kita, saya di sini turut berbahagia kepada teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian pada tahun ini istilahnya mungkin banyak dari teman-teman kita yang berhasil mencapai tujuannya gitu, atau ya bisa dibilang target mereka di tahun lalu gitu loh tercapai gitu loh. Jadi di tahun ini mereka menikmati hasilnya gitu. Jadi di sini saya ingin mengucapkan kepada teman-teman sekalian selamat dan jangan lupa gitu kan. Yang pastinya kita manusia itu terus bertumbuh gitu. Jangan sampai kita puas dengan satu hal saja gitu. Jadi selain saya mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang telah mencapai targetnya, yang telah menggapai cita-citanya gitu loh.
saya ucapkan kembali selamat, dan juga tidak lupa saya ingatkan kembali, ayo kita sama-sama terus menggapai cita-cita kita ataupun menggapai keinginan kita yang lebih baik lagi itu, yang lebih tinggi lagi. Bukan kita gila dunia kan, tapi ya manusia pantasnya ataupun makhluk hidup gitu. Yang namanya makhluk hidup itu terus bertumbuh. Jika tidak bertumbuh ya bisa dibilang benda mati gitu kan. Atau kasarnya ya orang mati gitu. Bahasa kerennya zombie pun masih lumayan, zombie bisa bergerak terus gitu kan, walaupun tidak ada perubahan gitu. Ini tidak ada bergerak gitu-gitu aja gitu. Oleh sebab itu ya di sini kita semua saling mengingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih fokus lagi kepada tujuan kita gitu. Jadi judul yang saya bawa ini, tema yang saya bawa ini, bulan Januari adalah bulan di mana ada satu kalimat yang semuanya kita pasti dengar gitu, yang pastinya semuanya kita pasti pahami gitu, yaitu bulan Januari adalah bulannya awal target awal tahun gitu kan. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan ataupun ya sedikit saran dari saya. Kalau diterima ya syukur, kalau tidak ya tidak masalah kan. Yang namanya saran tuh ya kembali lagi kepada teman-teman sekalian gitu kan. Pastinya yang namanya saran itu saya khususkan untuk diri saya sendiri gitu. Yang namanya saran ya memang untuk yang pemberi saran sebenarnya gitu kan. Jadi di sini ingin saya sampaikan ataupun ingin saya sarankan kepada teman-teman sekalian, di tahun 2021 ini, di awal bulan ini gitu kan, marilah kita mengintrospeksi diri kita gitu. Kita mengintrospeksi diri kita dalam menyikapi alur kehidupan kita gitu. Karena ya kita hidup ini pasti akan menemui suatu situasi gitu. Situasi yang bisa dibilang ataupun ya bisa disebut dengan situasi, kita sering bertemu dengan situasi baik ataupun buruk gitu. Ya kalau bahasa lainnya situasi baik dan buruk, bahasa lainnya apa ya? Situasi baik dan buruk, senang dan susah gitu kan. Kita pasti akan menemui hal-hal demikian gitu. Susahnya sih sebenarnya itu kembali pada diri kita sendiri gitu. Kembali pada diri kita sendiri ya, tergantung diri kita bisa mengendalikan diri kita dalam menyikapi hal yang kita hadapi gitu kan. Jadi ya kita harus bisa mengendalikan diri kita dalam menyikapi situasi-situasi yang akan kita hadapi tersebut gitu, situasi senang atau susah gitu. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa fokus dengan target kita gitu. Jadi banyak itu kejadian yang mungkin lah situasi-situasi susah yang ini kan biasalah kalau orang berbicara tuh kan pahit-pahitnya dulu gitu kan. Jadi ya biar enak di jalan gitu kan. Istilahnya ya biar tahu lah gitu kan. Jadi banyak nanti kita akan temui situasi-situasi yang tidak senang gitu loh. Kita sering juga kan berselancar di media-media online gitu kan. Kita sering melihat ya gambar-gambar atau video-video tentang memotivasi diri gitu. Salah satunya ya dalam pencapaian target gitu. Salah satu yang sering kita lihat gitu kan, tentang gambar ataupun tentang video pencapaian target. Contohnya gambar cerita tentang seekor kelinci gitu kan, seekor kelinci yang istilahnya dia ada temannya gitu menanam sebuah wortel gitu kan. Tiba-tiba begitu menanam sebuah wortel dan di luarnya si temannya ini
tunasnya itu subur gitu kan. Dan si si teman yang satu lagi gitu, tunasnya itu kok kecil gitu kan. Tapi di gambar di bawahnya kita dapat lihat gitu kan, buahnya itu berbeda gitu. Walaupun si teman ini sebenarnya tunasnya itu besar atau kelihatan subur gitu, akan tapi sebenarnya hasil yang didapatkannya itu kecil gitu. Dan si teman yang mungkin yang dia bisa dibilang dia dalam keadaan susah menurut dirinya sendiri gitu kan, padahal dialah yang mendapatkan hasil yang sangat luar biasa gitu kan. Wortelnya itu lebih besar, bahkan berkali-kali lipat dari si temannya ini gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, banyak sih sebenarnya kisah-kisah seperti ini gitu. Sama mungkin ya banyak juga kita lihat cerita-cerita yang ada beberapa pria gitu kan menggali tanah gitu, menggali tanah untuk mencapai satu emas ataupun satu berlian gitu loh. Begitu juga ceritanya gitu. Yang pertama dapat berlian sudah merasa puas gitu, akan tapi ada yang tidak merasa puas, terus gali sampai dia akhirnya benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Tapi yang sangat disayangkan ada yang berputus asa gitu. Itu sangat disayangkan gitu loh. Oleh sebab itu seperti saya bilang tadi gitu kan, kita harus bisa mengendalikan diri kita gitu loh. Kan bisa dibilang itu juga faktor yang membuat hati kita, bisa dibilang hati kita menjadi lemah gitu kan, melihat kesuksesan orang lain gitu. Ya wajar, secara normal kan kita pasti sedih gitu kan melihat teman kita sudah berhasil sedangkan kita masih begini-begini saja gitu kan. Akan tapi ya itu kembali lagi pada diri kita, kembali lagi pada ya mental kita dalam mengendalikan diri kita gitu. Kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu sudah memberikan atau sudah memberikan porsi-porsinya itu sesuai dengan keperluan hamba-hambanya gitu, sesuai dengan makhluknya gitu kan. Jadi ya kita jalani saja dengan fokus, dengan bertanggung jawab. Insya Allah jika kita benar-benar fokus dengan tujuan kita, seperti yang saya ilustrasikan di awal tadi, yang saya ceritakan tadi, kita akan berhasil mencapai keinginan kita, bahkan hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan di sini juga saya tidak memberikan angin segar kepada teman-teman sekalian gitu. Orang yang sabar, dia akan mendapat rezeki yang lebih besar dari yang di awal gitu, dari teman-teman yang di awal yang telah sukses gitu. Tidak demikian saya katakan gitu kan. Yang pastinya Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki suatu hamba-hambanya itu sesuai dengan porsinya seperti saya bilang tadi gitu. Jadi dalam hal pengilustrasian gitu loh, saya lebih cenderung kepada ilustrasi yang saya buat sendiri. Kalau yang sering tersebar di dunia maya gitu kan, banyak ilustrasi yang demikian tentang kelinci yang menanam gitu kan, tentang manusia yang berkebun, ataupun tentang seorang manusia yang sekelompok manusia yang menggali tanah gitu lah, menggali tambang lah istilahnya, menggali tambang untuk mendapatkan emas atau berlian gitu kan. Tapi di situ kita semua dapat simpulkan atau yang dapat kita artikan gitu kan, orang yang bersabar pasti mendapatkan hasil yang lebih besar sebenarnya dari yang di awal yang cepat berpuas diri gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwasanya ya demikian gitu. Orang yang bersabar nantinya dia akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Tidak. Akan tapi ya sesuai dengan porsinya masing-masing sebenarnya gitu. Jadi di sini saya lebih mengilustrasikan dalam hal kita sama-sama mencari rezeki, mendapatkan tujuan kita yang kita inginkan gitu. Saya mengilustrasikannya dengan kita mencari durian runtuh gitu. Kebanyakan kita biasanya kan kalau durian runtuh itu dibiarkan saja malam kan, jadi kita paginya baru kita sisiri gitu kan. Jadi sebenarnya ya
ketika kita menyisiri satu-satu gitu, pada pagi harinya itu kan malamnya pohon durian itu sudah mulai menjatuhkan buah-buahnya gitu. Akan tapi ya kebanyakan juga ketika kita satu sekelompok manusia dan sekelompok orang untuk datang mencari rezekinya itu untuk mencarilah durian yang ingin dicapainya gitu kan, yang ingin dimilikinya gitu. Kan tidak semua bentuk durian itu sama gitu kan. Bahkan ya ada yang dapatnya bagus gitu, manis, dan ada juga yang dapat juga gitu kan, tapi dapatnya ya bisa dibilang hambar gitu, atau lebih parahnya lagi busuk gitu. Walaupun busuk kan terkadang tetap ada juga sedikit bagiannya yang baik gitu kan. Ya bagi saya dalam mencari rezeki ataupun mencapai tujuan hidup kita ya seperti demikian teman-teman sekalian itu. Jadi ya kita sama-sama mencari gitu loh, sama-sama mendapatkan, tapi ketika kita mendapatkan belum tentu gitu loh, belum tentu yang kita dapatkan itu sama dengan teman-teman kita yang lainnya gitu kan. Tapi pastinya memang itulah rezeki kita gitu loh. Memang itulah rezeki kita, ya bisa jadi teman kita itu walaupun dia dapat yang manis gitu kan, dapat yang manis yang ukurannya cukup profesional lah gitu kan, kita dapat yang agak kurang baik gitu. Kan tapi dengan kita fokus, dengan kita dapat mengendalikan diri kita gitu, pada saat itu kita bisa tetap bersemangat gitu, tetap bersemangat mencari. Ya bisa jadi kita dapat durian yang sama dengan si teman kita ini juga gitu kan. Bahkan kalau diakumulasikan gitu kan, jumlah durian kita bisa lebih banyak ketimbang teman kita yang dapat durian yang manis ini gitu kan. Teman kita yang dapat durian manis ya mungkin dapat 2 atau 3 gitu, sedangkan kita pasti lebih 1 gitu. Bener ya? Pasti lebih 1, ya satunya itu ya seperti yang katakan tadi gitu, yang agak hambar ataupun ya agak busuk. Akan tapi kan kita memiliki kelebihan sedikit gitu. Jadi yang pastinya ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, jangan kita pikir kita ini tidak beruntung gitu loh. Bahkan menurut saya itulah sebenarnya keberuntungan kita gitu. Kita mendapatkan pelajaran yang berharga gitu loh. Sedangkan teman kita tidak dapat gitu kan, istilahnya hidupnya lancar-lancar aja gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang kita kita adalah yang golongan orang-orang yang terlambat sukses ini adalah golongan orang-orang yang memiliki tingkat kebijaksanaan yang di atas rata-rata gitu. Iya, kita pastinya demikian gitu kan. Kita dapat banyak pengalaman dan akhirnya ya dengan pengalaman kita itu kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus kita yang mungkin akan menjadi lebih sukses dari kita gitu, dari pengalaman kita. Jadi istilahnya generasi kita itu pun bisa wanti-wanti gini kan, bisa wanti-wanti gitu kan. Jadi ketika aku melakukan ini, aku udah diajari sama kakek nenekku gitu kan, orang tuaku gitu. Maksudnya kalau terjadi demikian harus demikian gitu. Jadi ya bisa cepat lah si generasi penerus kita itu melesat gitu. Karena ya dari pengalaman jatuh bangun kita gitu kan. Beda halnya dengan teman-teman kita yang jalan hidupnya sukses gitu kan. Dan kembali lagi saya tidak menghakimi tidak menghakimi satu kelompok gitu. Pastinya di sini pun saya manusia biasa. Ya saya tidak menghakimi bahwasanya yang sukses ini generasi penerusnya pun bakalan sukses juga gitu kan. Bisa jadi memang sukses juga gitu. Karena ya pastinya di sini kembali lagi lah, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Ya setiap kita menghadapi suatu hal itu, kita harus tetap bisa mengendalikan diri gitu loh. Bisa mengendalikan diri, ya nantinya dengan kita
sikap kita yang bisa menyikapi hal-hal yang kita menghadapi situasi yang tidak enak, menghadapi situasi yang susah gitu kan, susah material, susah hati gitu loh. Kita bisa kembali meningkatkan diri kita atau kembali menyemangati diri kita untuk bisa mencapai keinginan di awal gitu. Jangan sampai ya kita terlepas gitu saja. Jangan terlebih-lebih ya terlepas kan, udah terlepas ya kita tinggalkan gitu. Kan sangat disayangkan padahal memang itu yang kita inginkan gitu kan. Terus saja fokus, terus mengendalikan diri. Pastinya setiap manusia itu sudah ditetapkan rezekinya, dan yang pastinya juga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sudah mengatakan kepada setiap hambanya, setiap makhluknya gitu kan, setiap orang yang berusaha akan diberikan sesuai dengan apa yang diusahakannya gitu. Atau istilah kerennya gitu kan, ya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha gitu loh. Jadi fokus saja lah. Pastinya seperti saya bilang tadi, setiap kegagalan itu akan menjadi guru bagi kita gitu. Kita pasti akan sukses suatu saat, dan yang pastinya generasi penerus kita pun akan bisa menjadi lebih sukses dari kita, dan bisa jadi pun lebih cepat waktunya daripada kita dengan ilmu yang telah kita sampaikan, ilmu yang kita berikan kepada generasi penerus kita gitu. Jadi ya selain itu juga, selain kita bertanggung jawab, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang hal mencapai tujuan dalam hal menggapai cita-cita gitu, yang pasti sangat diperlukan adalah kita harus memberikan effort ataupun usaha yang lebih besar lagi dari usaha sebelumnya gitu. Karena ya mengendalikan diri saja tidak cukup tanpa berusaha lebih besar lagi gitu. Kan begitu kan logikanya kan. Jangan ya kita hanya istilahnya sabar, udah jadikan pelajaran, akan tapi kita tidak action, kita tidak take action gitu. Sama dengan bohong gitu kan. Walaupun ya bisa dibilang kita tetap dapat ilmu, tapi yang saya disayangkan kan gitu. Kita bisa dibilang ya hidup kita susah gitu, walaupun nantinya anak keturunan kita yang sukses, karena kita sudah memiliki kebijaksanaan kan, sudah memiliki pelajaran dari yang kegagalan kita gitu. Tapi yang lebih baik lagi kan begitu teman-teman sekalian gitu. Ketika kita gagal, kita ambil pelajaran, ya kita perbaiki gitu loh. Kita perbaiki, dan setelah kita perbaiki, kita usahakan lagi sekuat mungkin gitu. Bisa jadi kan usaha kita sebelumnya memang kurang maksimal gitu, karena kekurangan maksimalan usaha kita akhirnya kita gagal gitu. Oleh sebab itu ya teruslah kita melakukan effort ataupun usaha yang lebih besar lagi agar nantinya kita berhasil di kemudian hari. Jangan pernah sedih dengan hal-hal yang menyusahkan hati kita. Fokus saja dengan tujuan kita, dan kita pun sebenarnya tidak ada sebenarnya bagi saya itu merasa iri gitu. Memang kalau sejatinya manusia itu ada merasa sedih gitu, tapi kalau iri bagi saya pribadi itu tidak ada. Karena ya sebenarnya sikap iri itu bisa menjerumuskan kita lebih sengsara lagi gitu. Walaupun demikian seperti saya bilang tadi, walaupun tetap ada rasa sedih, kita jangan sampai terbesit dalam hati kita iri gitu. Karena ketika kita iri, pasti kita akan jauh dari kebaikan gitu. Itu contoh lah kalau kita iri dengan teman kita yang sudah sukses gitu. Saking irinya kita jelek-jeleki teman kita di luar sepengetahuan teman kita itu gitu kan. Seperti pepatah mengatakan gitu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga gitu. Sepandai-pandai kita menyimpan keburukan, pasti akan tercium juga gitu kan. Jadi ketika kita iri dengan teman kita yang sukses, kita jelek-jelekin gitu kan,
nanti teman kita pun akhirnya tahu juga bahwasan, oh ini si kawan tidak benar, ini bukan kawan yang baik. Terakhir apa? Terakhir yang terjadi perpecahan kan gitu. Ketika terjadi perpecahan, untungnya apa untuk kita gitu? Kan lebih baik kita jadikan kesuksesan teman kita itu sebagai motivasi kita gitu, lebih bersemangat lagi gitu loh. Bahkan ketika kita bisa dibilang kita tuh turut berbahagia dengan teman kita gitu loh. Kita ucapkan selamat. Habis itu dengan lapang dada kita berbicara kepada teman kita gitu lah. Kita meminta sarannya gitu. Apa rahasiamu supaya kamu sukses gitu kan. Ya terakhir kan akhirnya kita dibantu dengan teman kita ini, dikasih kisi-kisi kehidupannya gitu kan. Mungkin teman kita pun bisa jadi ya sudah sebelumnya mengalami kesusahan terlebih dahulu ketimbang kita gitu kan. Jadi ya bagi saya tidak pantas lah kita saling ya iri dengki gitu kan. Lebih baik kita saling mendoakan yang baik-baik dan saling bekerja sama gitu teman-teman sekalian. Dan jadi ya itu sajalah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi di bulan Januari ini yang hampir kita tinggalkan ini gitu kan, sudah minggu ketiga nih, jangan lupa yang pertama ingin saya sampaikan yaitu ya kita harus bisa mengintrospeksi diri kita dalam menyikapi alur kehidupan kita gitu. Karena ya sejatinya kita menjalani hidup nih kita akan mendapati suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut bisa dibilang keadaan susah ataupun senang gitu kan, sedih ataupun gembira. Jadi kita harus tetap bisa mengendalikan diri agar tetap fokus dengan tujuan kita. Dan yang terakhir, seperti saya bilang, untuk mengekstrak itu semua diperlukan effort ataupun usaha yang lebih besar lagi untuk mencapai tujuan kita. Itu saja teman-teman sekalian. Semoga video yang saya buat kali ini durasinya tidak terlalu panjang dan bisa memberikan sedikit masukan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman sekalian.